Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jeriska Mendagi dengan NIM 2111101010312. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah sebagai berikut. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Selanjutnya, ada struktur teks ilmiah. Yang pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Sementara itu, pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Yang kedua, ada artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Selanjutnya, ada hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan untuk artikel penelitian, dan abstrak pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, ada teks artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi yang pertama, pokok persoalan yang dibahas, yang kedua, teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut, yang ketiga, metodologi penelitian yang diterapkan, yang keempat, hasil atau temuan yang diperoleh, yang kelima, pembahasan, dan yang terakhir, simpulan dan saran yang apabila memungkinkan disertai implikasi. Selanjutnya, pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah.
Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Yang pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan yang kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang, bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka. Di bawah bab tinjauan pustaka terhadap genre mikro review. Bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber. Tidak hanya dengan genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Adapun prosedur digunakan untuk menyatakan langkah-langkah penelitian. Selanjutnya ada hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan alir. Pada bab ini, belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Selanjutnya ada pembahasan. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasikan dengan genre mikro diskusi dan atau meliputi eksplanasi, hakikat pembahasan itu hilang, dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Selanjutnya, bab simpulan. Baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan. Pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoretis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan atau artikel konseptual. Selanjutnya ada judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Mengenai faktor keringkasan, dapat diterangkan bahwa sebaiknya judul tidak dinyatakan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kelompok kata. Alasannya,
Biasanya, judul yang dinyatakan dalam kalimat lebih panjang daripada kelompok kata. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Di dunia ini terdapat beberapa aturan penulisan daftar pustaka yang terkenal. Dua di antaranya adalah sistem Harvard dan sistem yang dikeluarkan oleh APA. Dan yang terakhir, ada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal. Sedangkan artikel konseptual atau seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Demikian penjelasan saya tentang artikel ilmiah. Terima kasih.